percaya Tuhan, pada pagi yang indah ini kami mau buka hati bagi Tuhan. Untuk mendengar suara-Mu, berikan hikmat kepada setiap kami, untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Engkau memberkati satu persatu, pribadi lepas pribadi, senantiasa kami rindu Tuhan, untuk Tuhan jamah. Beri kekuatan kepada setiap kami, sukacita Tuhan melimpah. Apa yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan, pujian syukur kami naikkan hanya bagi Tuhan. Engkau layakkan kami Tuhan, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu diberkati Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu ya Bapa. Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap kami pada pagi ini ya Bapa, dengan kuat kuasa Tuhan. Firman Tuhan penolong dalam hidup setiap kami. Haleluya. Yang siap diberkati katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih buat pelayan mimbar, musik, singer, WL. Haleluya. Puji Tuhan, pagi hari ini sungguh saudara diberkati. Karena saya boleh melihat wajah-wajah saudara yang ceria. Ya, wajah ceria itu menyukakan hati, betul? Ya, coba lihat sebelah kanan kirimu. Ada saudara-saudara kita, katakan, aku senang kau ada di tempat ini. Ya, aku senang kau ada di tempat ini. Haleluya, haleluya. Ya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya akan membawa kepada setiap kita pada pagi hari ini, akan menikmati firman Tuhan yang saya beri tema Tuhan mau menolong. Haleluya. Tuhan mau menolong. Yuk kita buka saja di dalam Lukas pasal 8. Lukas pasal 8 ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-43. Ya, Lukas pasal 8 ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-43. Di situ dikatakan, maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Ya, dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Ayat 43. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Amin. Ya, di situ Yairus, ia seorang kepala rumah ibadat. Ya, mungkin itu hamba Tuhan, mungkin itu seorang imam. Yairus ini datang kepada Yesus. Dia rindu supaya Yesus datang ke rumahnya. Ya, supaya Yesus datang ke rumahnya. Bapak Ibu, Yesus datang atas undangan Yairus ini. Dan di situ terjadi kesembuhan bagi anak perempuannya. Dan di situ ya, ada seorang perempuan, dikatakan ayat yang ke-43. Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Yesus menolong. Kalau kita belajar di sini, Tuhan Yesus tidak mengukur seberapa besar imanmu, tetapi Yesus mengukur setiap saudara yang datang kepada Yesus. Ya, dengan hati yang percaya, iman yang sekecil pun sanggup memindahkan apa? Gunung.
ya, sanggup memindahkan gunung. Di sini kita mau belajar bagaimana pribadi Yesus itu menolong saudara dan saya. Siapapun yang datang kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Karena sekarang ini banyak orang tidak datang kepada Yesus, tetapi datang ke orang lain. Yang katanya bisa menyembuhkan, yang bisa membuat kamu kaya, beres. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Mungkin itu bisa menolong, tapi akan membawa engkau dalam kehancuran. Karena banyak anak-anak Tuhan mulai tondong ke sana. Kenapa? Karena instan, janji manusia. Tapi banyak orang yang jatuh karena mendengar janji orang. Percaya sama janji orang. Kalau kita melihat penderitaan, ya, seorang yang sakit pendarahan, ya, selama 12 tahun, kita bisa bayangkan mungkin tubuhnya sudah kurus kering, penderitaannya sudah lama sekali. Mungkin hartanya sudah habis, karena siapapun tidak ada yang bisa menyembuhkan. Tetapi ketika Yesus melihat, ketika Yesus datang dan perempuan pendarahan ini dijamah Tuhan, dia sembuh. Saya percaya setiap kita, apapun yang saudara alami, kesengsaraanmu, tekananmu, apapun, ya, sekarang itu banyak orang menekan, ya, merasa tertekan dalam hidupnya. Karena sudah berdoa, mungkin lama berdoa, belum Tuhan jawab. Ya, merasa tertekan, tidak usah gereja-gereja. Tidak usah kamu setia-setiaan. Setiap minggu kamu ke gereja, toh kamu hidupnya dari dulu sampai sekarang. Tetap enggak punya apa-apa. Mungkin itu menjadi satu tekanan dalam hidupmu. Tetapi percayalah, ketika saudara datang kepada Yesus, Yesus mau menolong. Saudara percaya? Amin. Haleluya, saya belum mendengar banyak. Saudara percaya Yesus akan menolong saudara? Amin. Harus yakin, harus katakan, benar Tuhan, Engkau itu menolong. Mungkin berapa banyak saudara sudah ditolong oleh Tuhan. Saya boleh melihat ketika jemaat Tuhan, saya datang ke rumahnya, selalu bersaksi bagaimana Tuhan itu menolong dengan caranya Tuhan yang ajaib. Dia akan selalu menolong, tidak cukup satu kali dia menolong, dia akan terus menolong. Ada pujian, berkali-kali Tuhan menolong. Tuhan selalu kuatkan. Tetaplah tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalammu. Supaya setiap kita merasa itu pertolongan Tuhan. Supaya setiap kita boleh menikmati Tuhan menolong. Tuhan itu memberikan kasih karunia ketika peristiwa anak yang hilang. Dia berfoya-foya, dia bisa menikmati kesenangannya. Sampai uang yang begitu banyak, teman-teman yang begitu banyak, dia dapat menikmatinya. Tetapi satu saat harta dunia itu bisa habis. Dan apa yang didapat anaknya? Anak yang sudah berfoya-foya, dia menjual semua uangnya dihabiskan untuk menuruti keinginan dagingnya, menuruti hawa nafsunya. Orang bisa menikmati segala sesuatu dengan uang, tapi satu saat ketika uangnya habis, apa yang dimakan
Ya, tadinya pesta pora, dan akhirnya dia sangat menderita. Tetapi oleh kasih karunia Allah, anak bungsu ini, dia ingat kepada bapaknya. Dia ingat kepada bapaknya dan dia sadar. Dan dia kembali kepada bapaknya. Itu Tuhan menolong. Diberikan kasih karunia. Kita mau belajar bersama bagaimana Tuhan itu menolong setiap saudara dan saya. Kita punya percaya, dia pribadi yang selalu menolong. Apapun itu. Amin. Apapun itu, keadaan apapun, percaya Tuhan itu menolong. Ya, kalau kita melihat kisah-kisah ketika ada seorang yang buta, dia berteriak-teriak, ya namanya Bartimeus, dia berteriak-teriak, Tuhan Yesus tolong, anak Daud tolong. Ya, banyak orang gak suka. Apa-apaan. Tetapi Tuhan datang kepada Bartimeus yang berteriak-teriak. Panggil nama Tuhan. Dia berseru, dia memohon pertolongan. Tuhan sembuhkan. Kita punya Tuhan yang tahu sedalam hati saudara. Apapun saudara. Ya, ketika saudara mau tarik sekolah, saudara berdoa, Tuhan saya pingin ke sini, saya pingin ke sini. Mungkin bukan seizin Tuhan. Bukan tujuan Tuhan buat saudara. Nah, jangan engkau menjadi kecewa. Karena Tuhan merasa bahwa Tuhan itu tidak menolong. Tuhan itu menolong. Yang engkau tidak tahu nanti selangkahmu ke sana. Seminggu ke sana, sebulan ke sana, bahkan masa depan ke sana. Engkau tidak pernah tahu, tetapi ketika engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan itu menolong. Ya, percaya pertolongan Tuhan itu ada. Haleluya. Saya ingat peristiwa Simpson. Ya, Tuhan itu memberi kesempatan kepada setiap kita. Untuk kita itu terus berdoa, berharap itu diberi kesempatan oleh Tuhan. Amin. Ya, berharap itu kesempatan yang Tuhan berikan untuk engkau terus berharap pada Tuhan. Pasti Tuhan itu menjawab. Pasti menjawab. Pasti menjawab. Ketika Simpson dia lahir. Simpson dalam hidupnya, kalau saya boleh membaca di Hakim-Hakim. Mulai Hakim-Hakim 13 kalau tidak salah ya, sampai Hakim-Hakim 16. Di situ kisah tentang Simpson. Simpson itu orang yang kuat di zaman Filistin. Ketika orang Israel ada di Filistin. Dan orang Tuhan, enggak ada raja waktu itu. Tapi Tuhan mengangkat seorang hakim melalui Manoah dan istrinya yang tidak punya anak. Mereka lalu diberi oleh Tuhan bahwa Manoah istrimu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak laki-laki itu engkau didik untuk engkau tidak mencukur rambutnya, dan nanti besar dia akan jadi Nazir Allah. Yang diangkat sebagai hakim, Tuhan punya tujuan supaya nanti ya, anak itu akan dipakai Tuhan untuk mengusir orang-orang Filistin. Kalau saya baca, itu Simpson tuh mengalami satu kegagalan yang fatal. Kalau Tuhan memberi kesempatan bagi saudara dan saya, gunakan kesempatan itu dengan baik. Ya, gunakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap saudara dan saya. Itu
sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, karena Simson, ya, ketika ia lahir dan ia menjadi hakim, kalau dibaca itu di Hakim-Hakim, ya, di Hakim-Hakim pasal yang ke-16, Hakim-Hakim pasal yang ke-15 ayat yang ke-20. Hakim-Hakim 15 ayat 20 itu berkata gini, ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Lalu ayat yang ke-16, pasal yang ke-16 ayat ke-1. Dikatakan bahwa pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Perempuan sundal ini orang Filistin. Dan kehidupan dari Simson, kesempatan Tuhan punya tujuan bagi Simson. Simson dalam perjalanannya, dia mulai tondong kepada gadis-gadis Filistin. Dia menghampiri seorang sundal. Lalu dia cinta kepada Delila, seorang perempuan Filistin, dan dijadikan istrinya. Dan pada kisah kehidupan Simson dia katakan orang yang kuat. Saudara tahu orang kuat? Saya pernah ngobrol ya sama siapa ya? Sama anak-anak muda. Ada orang terkuat di Indonesia. Siapa? Mangku Bumi. Karena bumi aja dipangku. Saya pernah tuh ngobrol dengan anak-anak muda kalau tidak salah ya. Yuk kita sedang ngobrol tentang kekuatan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu kekuatannya bukan karena kekuatan diri sendiri, tetapi karena kuasa Tuhan yang ada di dalam. Jadi jangan sombong, ya, jangan sombong. Engkau bisa ini, engkau bisa itu jangan sombong. Ya, engkau bisa mangku bumi, nggak usah namanya mangku bumi, ya. Tapi jangan sombong ketika engkau kuat. Dan dalam menghadapi apapun itu semua anugerah kasih karunia Tuhan. Seperti anak bungsu ini. Dia kembali kepada bapaknya dan diampuni dosanya. Bahkan dihapus segala yang tidak baik, yang jahat, yang menghabiskan uang. Bapaknya menerima. Itu kasih karunia. Ya, mungkin kalau saya bersaksi, saya itu ada sampai hari ini. Itu semua kasih karunia Tuhan. Pernah saya sakit dan operasi, dokter katakan kalau enggak sadar, ya sudah, serahkan. Dari jam 12 harusnya sadar, tapi tidak sadar. Jam 2 harusnya sadar, belum juga sadar. Ya. Itu saya masih baru saja menikah, ya. Kira-kira 1 bulan, dalam 1 bulan saya menikah. Nah, kalau saya ada itu semua karena kasih karunia Tuhan. Saya sadar ini kesempatan yang Tuhan beri. Ayo, saya selalu ingat, saya sadar orang yang sadar itu akan menikmati kehidupannya dengan baik. Tadi malam saya berbicara di depan anak-anak muda, youth, ya, untuk kita sadar. Sadar itu sangat menuntun kepada setiap kita. Kalau kita punya baju lama, ya, itu digambarkan sebuah pakaian manusia lama. Tuhan itu memberi baju yang baru, artinya manusia yang baru. Ketika kita mau pakai yang baru, harusnya yang baru ya sudah diberi. Yang lama itu jangan langsung dibuang.
Betul ya anak-anak muda, ya enggak langsung dibuang gitu aja, enggak lah. Ya sadar dulu. Kenapa harus sadar? Karena sadar ini pakaian sudah lusuh, enggak patut dipakai. Sadar dulu baru dibuang. Nah, sadar itu saudara akan diingatkan loh. Ya, saudara akan, oh iya, ini tuh enggak patut buat saya. Ya, enggak patut buat saya. Enggak berkenan kepada Tuhan. Kalau saya lakukan ini, saya akan buang. Jadi sadar dulu. Ya, orang kalau enggak sadar asal buang, asal buang. Ya, sadar. Ya, sadar itu penting. Ya, saudara sadar pagi ini ada di dalam rumah Tuhan. Nah itu perlu. Ya, tapi saudara sadar, oh ya, kalau ini tidak perlu dipakai lagi. Karena ada orang yang sukanya tuh pakai pakaian yang lama. Nyaman kok. Enak kok. Kalau yang baru nanti takut kehilangan teman. Mungkin takut kehilangan koneksi. Karena sudah pakai manusia baru. Hati-hati. Tadi malam saya bicara di depan anak-anak kita. Nah, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita mau sadar bahwa setiap perbuatan, setiap perkataan, setiap sikap yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya, sadari itu tidak berkenan, dibuang dari kehidupan kita. Nah, Simson, kesalahan Simson atau kegagalan Simson. Yang pertama, Simson itu dalam hidupnya tidak pernah memuliakan Allah. Ya. Kegagalan Simson, kebinasaan hidup Simson. Karena di dalam hidupnya tidak pernah memuliakan Allah. Orang kalau tidak pernah memuliakan Allah, kira-kira yang dimuliakan siapa? Dirinya sendiri. Aku kuat. Ya, Simson itu orang yang paling kuat. Karena dia bisa mengalahkan 1.000 orang Filistin dengan pakai senjata tulang rahang keledai. Ya, saya pernah bicara sama Pak Raymond. Ya. Tolong gambarkan seperti apa sih senjata tulang rahang keledai. Ya, rupanya seperti apa yang dipakai di tangan mungkin. Ya, yang sekali pukul mati. Itu 1.000 orang Filistin mati. Bahkan dia bisa membuka mulut singa. Singanya baru datang aja udah teriak. Tapi Simson dia menghampiri singa yang sedang mengaum, disobek mulutnya. Itu luar biasa. Itu karena kuasa Tuhan. Tetapi Simson dalam hidupnya tidak pernah memuliakan Tuhan. Bahkan dikatakan gini, karena aku hajar itu orang Filistin. Aku hajar itu orang-orang Filistin sampai 1.000 orang Filistin bisa mati di tangan. Rupanya Simson tidak pernah memuliakan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, orang yang tak pernah memuliakan Allah itu orang yang sombong. Merasa dirinya mampu, merasa dirinya kuat, itu bahaya. Kalau sampai saat ini saudara dan saya ada, mungkin saudara pernah mengalami yang namanya divonis demikian, tapi saudara tetap ada sampai hari ini. Itu berkat kasih karunia Allah bagi saudara dan saya. Mungkin saudara mengalami divonis dokter, divonis sakit, toh tetap sehat sampai saat ini. Bahkan ada di tempatnya. Saya percaya itu kasih karunia Tuhan. Gunakan kesempatan itu dengan baik. Ya. Di dalam Simson, ya, saya yang kedua, saya akan belajar Simson yang pertama, yaitu Simson tidak pernah memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, Simson tidak pernah mengerti akan
punya tujuan kepada Simson untuk mengusir orang Filistin. Tetapi Simson dia malah bergaul dan mengawini perempuan Filistin. Hingga suatu saat, ya, karena ditipu oleh si Delila istrinya. Ketika Simson tidur, dia dipotong rambutnya. Dan Simson ketika dia sadar, bangun, dia sudah tidak punya kekuatan apa-apa. Ketika sedang terpuruk benar, dia tidak punya kekuatan seperti yang tadi, kekuatan yang kemarin tidak ada. Karena kuasa Tuhan sudah keluar dari kehidupan Simson. Pada saat yang menderita, Simson dicukil matanya sehingga Simson buta. Dan saat dia buta, sangat menderita. Mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya tujuan bagi saudara dan saya untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan, untuk jadi berkat. Ya, bagi sesama, Tuhan itu memberkati kita untuk jadi berkat. Keluar dari zona nyamanmu untuk engkau terus mengiring Tuhan. Mengiring Tuhan itulah kekuatan jiwaku. Tadi ya pujiannya, mengikut Tuhan itu kesukaan. Mengiring Tuhan itu kesukaan. Kalau kita mau melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan, ada lagunya ya, suka-sukamu Tuhan, ya, bukan sekedar nyanyian, ya, tetapi menyatakan bahwa benar-benar saya mau melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan, bukan kesukaan kita. Itu seperti Simson, dia benar-benar melakukan dengan sadar apa yang dilarang, tetapi justru Simson melakukan. Yuk, ya kita sadar. Yuk, yang ketiga, Simson dalam hidupnya tidak pernah ada yang namanya pengakuan dosa. Lain dengan Daud. Daud ya seorang raja, dia jatuh ke dalam dosa dan ditegur. Daud mengaku dosa. Kalau saudara baca di Mazmur pasal 51, itu seluruh ayat itu menyatakan pengakuan dosa Daud di hadapan Tuhan. Orang yang tak pernah ngaku dosa itu merasa tinggi hati. Tuhan ingin pengakuan itu ada, keluar dari mulutmu. Itu dinyatakan di dalam Mazmur pasal 51. Itu Daud mengungkapkan melalui mulutnya. Bahkan dikatakan Mazmur, ya, Daud menyanyikan pujian bagi Allah yang kata-katanya itu pengakuan dosa. Saudara dan saya, mari ya, mau belajar dari setiap hal yang Tuhan tulis di dalam firman Tuhan. Saudara mau belajar, amin. Ya, saudara kalau belajar firman Tuhan itu senang, saudara. Saya pun saya baca terus banyak pelajaran yang membuat hidup kita semakin ngerti kehendak Tuhan. Ngerti kehendak Tuhan. Saudara kalau banyak mendengar firman Tuhan, saudara jadi lama-lama ngerti benar apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan tidak ingin engkau lakukan. Simson, ya hidupnya tidak pernah mengaku dosa. Tetapi ketika akhir hidupnya, Simson dia berseru kepada Tuhan. Tuhan, satu kali ini saya minta kekuatan yang dari Tuhan kembali kepadaku. Satu kali ini saja, lalu aku mau mati. Tuhan mendengar seruan Simson. Dan benar, ketika Simson memegang tiang
ya, yang istana Filistin benar-benar dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson ia mati bersama dengan banyak orang Filistin, mati dan hancur. Tapi hal ini supaya kita belajar di dalam kehidupan. Ketika kita mengalami yang namanya kegagalan, yuk kita introspeksi diri kita. Oh, apakah saya tidak memuliakan Tuhan dalam hidup ini? Apa saya tuh tidak ngerti ya tujuan Tuhan? Dan saya tuh kalau salah tidak pernah ngaku dosa. Setiap pagi saya bangun, setiap malam saya mau tidur, saya belajar untuk mengaku dosa. Tuhan, ampun. Mungkin saya menyakiti orang, mungkin saya juga mendukakan orang, mungkin. Saya belajar untuk minta ampun, supaya ketika saya tidur, kalau enggak bangun dalam Tuhan ampun. Ya, kalau saya masih diberi kesempatan untuk bangun, Tuhan tetap membawa kepada setiap kita hidup di dalam kasih Tuhan. Saudara mau percaya kepada Tuhan bahwa Dia menolong saudara dan saya. Dia sanggup menolong apapun yang saudara minta kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan, marilah kepadaku. Ya, itu undangan Tuhan yang terus terjadi ketika zaman dalam perjanjian lama. Tuhan menolong orang-orang Israel. Tuhan menolong orang bangsa Israel. Umatnya yang dikasihinya. Dan Tuhan sampai saat ini. Ketika Tuhan ada di perjanjian baru, Dia menolong orang-orang. Dia menolong murid-muridnya yang tidak ngerti. Tuhan menolong. Nah, orang-orang yang menderita, orang-orang yang berseru kepadanya, orang-orang yang datang kepadanya. Dan Tuhan sampai saat ini Tuhan menolong saudara dan saya. Belajar, ya, belajar dari firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan bahwa pertolongan-Mu itu datang dari Tuhan. Pertolongan-Mu itu ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berbicaralah kepada kami lebih lagi oleh kuat kuasa Roh Kudus. Hamba-Mu berhenti berbicara, selesai berbicara pada pagi ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus terus menuntun setiap kami. Ya Tuhan, biar kami belajar Tuhan. Ketika Engkau menolong kami, memberi kesempatan kepada setiap kami. Biarlah kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan yang terus terjadi dari hari ke hari di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.